Pernah kepikiran tidak gimana caranya manusia pertama kali bisa menemukan api dari langit atau dari batu? Di video ini kita akan bahas asal-usul api pertama kali dikenal manusia, bukan sekedar dari gesekan kayu atau batu, tapi juga dari momen-momen kebetulan yang ternyata mengubah sejarah umat manusia. Cocok banget buat kamu yang penasaran soal evaluasi peradaban, sejarah, dan sains dalam kehidupan purba. Dukung channel ini sampai 100.000 subscribe. Sebelum manusia menemukan api itu sendiri sudah ada, yaitu dari alam, dari letusan gunung berapi, petir yang menyambar pohon, hingga kebakaran hutan secara alami. Tapi pertanyaannya, apakah manusia pertama menemukan atau mewarisi api? Bayangkan manusia purba zaman itu melihat api dari kejauhan, panas, menyala, dan menakutkan. Tapi di saat yang sama ada rasa ingin tahu karena ternyata saat hewan buas menjauh dari api, manusia bisa tidur lebih aman. Saat daging yang terbakar aromanya berubah, manusia belajar bahwa daging yang dimasak terasa lebih enak dan lebih mudah dicerna olehnya. Apa jadinya sesuatu yang menakutkan tapi menyelamatkan? Sebuah paradoks, tapi kapan titik baliknya? Kapan manusia berhenti takut dan mulai mengendalikan api? Tapi ada satu penemuan yang jarang dibahas, sebuah momen kecil nyaris nggak disengaja, tapi jadi awal kemampuan manusia menyalakan api sendiri, tanpa petir, tanpa bantuan alam. Kita akan bahas ini di akhir video nanti. Sumber api manusia berasal dari alam. Petir adalah salah satu penyebab kebakaran hutan yang paling umum di zaman purba. Ketika petir menyambar pohon kering, apinya bisa bertahan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu loh. Nah, dari sinilah manusia purba mulai mengambil api bukan menciptakan. Mereka menyimpannya dalam ranting kering, membawa lari, lalu menjaga nyala itu nggak pernah padam. Mereka menyimpan dalam ranting kering, kemudian menjaga api itu nyala biar nggak padam. Ada yang bahkan meletakkan bara itu dalam tulang kosong atau tanah liat biar tetap panas. Mirip banget sama power bank zaman hari ini yang kita gunakan. Gunung berapi juga jadi sumber lava yang membakar daerah sekitar, menghasilkan api yang liar dan berbahaya, tapi mempunyai potensi. Dalam banyak budaya kuno, gunung berapi bahkan disembah karena dianggap sebagai rumah para dewa api, yaitu di Hawaii. Ada dewa-dewi Pele, di Romawi ada Vulkan dan dewa api dan pandai besi. Tapi karena sifatnya liar dan gak bisa diandalkan, manusia akhirnya butuh solusi lain. Api yang bisa mereka ciptakan sendiri, dan disinilah awal ceritanya. Titik baliknya adalah batu, lebih tepatnya batu jenis tertentu seperti flint atau kuarsa, yang ketika dibenturkan biasa menghasilkan percikan. Tapi ini belum cukup, harus ada material kering dan mudah terbakar seperti serabut kelapa, rumput kering, atau jamur kayu yang bisa langsung menyalakan dari api percikan itu. Jangan bayangkan ini gampang ya, nggak kayak nyalain korek api. Ini butuh teknik, pengamatan, bahkan latihan yang sangat presisi. Tapi begitu teknik ini dikuasai, manusia jadi nggak tergantung pada alam lagi. Mereka bisa bikin api kapanpun yang mereka mau. Bahkan alat-alat pembuat api ini jadi bagian penting dari identitas suku atau komunitas. Ada yang menyimpan dalam kantong kulit, ada yang melapisinya dengan minyak hewan agar tahan air. Nah, dari sinilah api bukan lagi soal bertahan hidup, tapi juga bagian dari budaya. Mulai dari upacara, memasak, hingga sistem peringatan dan komunitas. Tapi masih ada satu pertanyaan besar, yaitu gimana manusia pertama kali sadar batu bisa memercikan api? Nah, ini mungkin bagian yang paling menarik. Kemungkinan besar penemuan api lewat batu bukan direncanakan, tapi justru hasil dari sesuatu yang kelihatan iseng. Misalnya, saat manusia purba mencoba memotong daging dengan batu tajam, ada dua batu saling membentur lalu memunculkan percikan kecil. Atau mereka membuat alat dari batu tanpa sengaja menimbulkan panas. Di dekat mereka ada rumput kering dan boom, maka jadilah api. Tapi disinilah otak manusia berperan. Kalau hewan mungkin akan lari karena takut, manusia purba punya satu kemampuan langka, yaitu observasi dan mengulang. Mereka mengingat, mencoba ulang, dan mengajarkannya ke yang lain. Dari sinilah teknologi api lahir. Saking pentingnya, beberapa arkeolog bahkan percaya penemuan api lebih berdampak besar daripada penemuan roda.
Karena api bukan cuma soal makan dan perlindungan, tapi juga soal berkumpul, komunikasi, bahkan waktu luang. Karena setelah api dinyalakan, malam menjadi lebih panjang. Mereka bisa ngobrol, bikin cerita, dan ya, mulai jadi manusia seperti kita hari ini. Nah, mungkin ini bagian yang kalian tunggu. Ada temuan unik di Afrika Timur di mana manusia purba menggunakan alat tajam menyerupai gigi geragaji untuk menggesek batu dengan pola tertentu. Bukan sekedar dibenturkan ya. Hasilnya percikan api yang lebih konsisten, bahkan beberapa ilmuwan menyebut ini sebagai bentuk awal gerinda manual. Bayangin ya, sebelum ada korek api, mereka udah punya teknik ini yang bikin manusia bisa merdeka dari alam dan mengatur waktunya sendiri. Mereka menciptakan siang di tengah malam dan hangat di tengah dingin. Dan yang paling mencengangkan, semua itu mungkin bermula dari ketidaksengajaan dan rasa penasaran dari hal sepele yang ternyata mengubah arah sejarah. Oke, mungkin segitu saja dulu. Api bukan sekedar alat, ia adalah simbol dari kemajuan, dari rasa ingin tahu manusia yang tak pernah padam. Dan kadang penemuan terbesar datang hari ini adalah hal yang paling sederhana asal kita cukup penasaran untuk memperhatikannya. Kalau kamu punya teori lain sendiri asal mula soal api atau budaya api di tempat kamu, tulis di kolom komentar ya. Maaf kalau ada informasi yang kurang tepat dan terima kasih, jangan lupa subscribe.